Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita paham kajian akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah sifat 20 itu sifat 20 itu Bapak Ibu bukan sebuah konsep menandingi Quran dan Sunnah, bukan. Tapi sebuah konsep bagaimana Quran dan Sunnah itu dipahami oleh ulama lalu diracik supaya kita yang awam mudah dalam mengenal Allah. Bukan untuk membuat kita menentang Quran dan Sunnah. Karena ada orang yang mempengaruhi nalar kita, merusak nalar kita, menganggap bahwa kita ini meninggalkan Quran dan Sunnah lalu mengikut kepada akal. Bukan. Tapi Quran dan Sunnah itu masalahnya Bapak Ibu, dia teks. Betul, Quran Sunnah itu teks bagi kita sekarang. Teks. Teks itu butuh dipahami. Untuk memahami teks itu butuh ilmu yang banyak. Maka tak setiap orang bisa langsung memahami Quran dan Sunnah. Sehingga saya itu termasuk heran saat misalnya kawan-kawan Wahabi menyebut kami ini beragama berdasarkan Quran dan Sunnah. Kita klarifikasi, maksud beragama berdasarkan Quran dan Sunnah itu apa? Apakah langsung ketika buka Quran dibaca satu ayat disimpulkan hukum, atau Bapak ikut guru Bapak yang dia sampaikan kepada Bapak itu hasil pemahaman dia terhadap Quran dan Sunnah? Kalau Bapak Ibu tengok selama ini kawan-kawan kita yang Wahabi, dia langsung kembali pada Quran dan Sunnah. Ini Quran ini, atau dia merujuk pemahaman guru dia terhadap Quran dan Sunnah? Mana yang terjadi selama ini? Merujuk pemahaman gurunya terhadap Quran dan Sunnah. Betul? Sepakat nih? Saya tanya lanjut. Kita yang bukan Wahabi, yang Ahlus Sunnah sejak dahulu, yang kita lakukan sama tak dengan mereka? Mengikut pemahaman guru-guru kita terhadap Quran dan Sunnah. Sama atau tidak? Sama. Bukan Pak, soal caranya dulu. Bahwa kita mengikut guru kita, mereka ikut guru mereka. Sama atau tidak? Sama ya. Artinya tidak, mereka mengikut langsung Quran, kita tak langsung ke sini. Kenapa? Kita tak mampu. Sama sampai di sini ya. Lanjutan pertanyaan saya. Jika mereka mengikut, Bapak kalau dengar orang Wahabi menyebutkan ulamanya siapa mereka sebutkan? Siapa nama ulama mereka yang sering mereka sebutkan? Siapa Pak? Syekh Albani. Sudah siapa lagi? Syekh Ibn Taimiyah. Siapa lagi? Syekh Utsaimin. Syekh bin Baz. Betul? Itu orang-orang sebutkan kan? Kita ini Pak mengikut Imam Syafi'i, mengikut ulama yang mengikut Imam Syafi'i setelah generasi beliau, dan berkesinambungan terus sampai ke generasi kita sekarang. Kalau dibuat perbandingan, Imam Syafi'i ini meninggal 204 Hijriah, Ibnu Taimiyah meninggal 728 Hijriah. Kalau dua itu diperbandingkan dari segi urutan tahun, mana yang salaf di antara dua tadi? Ngerti bahasa nalar saya Pak? Satu meninggal 204 Hijriah, satu lagi meninggal 728 Hijriah. Mana yang salaf? Yang 204 apa 728? 204 itu Imam Syafi'i. Jadi kalau mau ngaku salaf, kita lebih bisa ngaku salaf, lebih ori pengakuan salaf kita dibanding orang yang mengikut 728. Ada yang membantah mungkin, kami bukan pengikut Ibnu Taimiyah, pengikut Imam Ahmad. Pertanyaan lanjutan dari saya, Imam Ahmad meninggal 241, Imam Syafi'i meninggal 204. Lebih senior mana Imam Syafi'i dengan Imam Ahmad? Kita tengok lagi dalam literasi ilmu, Imam Syafi'i merujuk Imam Ahmad atau Imam Ahmad merujuk Imam Syafi'i? Imam Ahmad berguru kepada Imam
Jadi kalau Bapak Ibu di bawah nalar, kita ikut ulama yang ikut Quran dan Sunnah, kita sudah duluan Pak. Bahkan kita sudah mengikut yang mereka ikut. Kan katanya mereka imamnya Imam Ahmad. Imam Ahmad mengikut siapa? Imam Syafi'i. Kita jangankan ngikut Quran dan Sunnah versi mereka Pak. Kita mengikut imam yang diikut oleh imam paling pertama dari imam mereka. Maka Bapak Ibu, ketika orang menyebut kita mesti kembali pada Quran dan Sunnah, itu mesti dideklar kalimat itu Pak. Mesti diperjelas apa maksudnya. Selama ini Bapak sudah ikut ulama juga, mereka juga ikut ulama. Cuma ulama yang Bapak ikut tidak sama dengan ulama mereka. Ulama Bapak Ibu salaf, mereka bukan salaf. Ulama Bapak Ibu ikut, itu ulama yang diakui mujtahid. Mujtahid mutlak. Bahkan diakui mujaddid. Mujaddid itu artinya dalam bahasa hadis Nabi, Allah mengutus setiap 100 tahun orang yang yujaddidu dinakum, memperbaharui kepada kalian cara kalian memahami agama kalian, cara kalian mengamalkan agama kalian. Itu dalam 100 tahun cuma satu orang diutus. Imam Syafi'i mujtahid mujaddid. Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dalam akidah yang kita ikut meninggalnya 324 dan beliau mujaddid. Sepakat ulama dua orang ini mujaddid. Yang kita ikuti keduanya mujtahid dan mujaddid Bapak Ibu. Kira-kira kalau penalaran seperti ini, Bapak Ibu dihadapkan dengan dua pilihan. Satu, ikut ulama mujtahid dan mujaddid. Yang kedua, ikut ulama bukan mujtahid dan bukan mujaddid. Bapak Ibu ikut yang mana? Ngerti maksud saya? Jadi dari dulu Bapak Ibu sudah ikut yang lebih hebat dibanding yang hebat. Dari dulu Bapak Ibu sudah ikut jalur yang benar dibanding jalur yang diklaim benar. Jadi ngapain lagi keluar? Ngapain lagi cari yang baru? Maka semestinya ketika orang menyebut kembali pada Quran dan Sunnah, dia sedang menyebut dia itu perlu kembali kepada Quran dan Sunnah, bukan kita. Ngerti Bapak Ibu? Sehingga kajian akidah, kajian fikih, kajian tasawuf yang hari ini kita kaji, itu ulama cuma berkhidmah, perannya berkhidmah. Bagaimana memahamkan Quran dan Sunnah sampai kepada nalar seawam-awamnya orang awam dalam beragama. Maka mereka tulis banyak kitab. Lalu dibuatnya narasi, dibuatnya istilah, dibuatnya cara pemahaman yang sampai kepada nalar orang paling awam dalam beragama. Jadi ulama itu Pak, mereka tidak menyaingi Quran dan Sunnah. Sehingga jangan dianggap ini Quran Sunnah, ini ulama. Bukan. Ulama itu dia bagaimana membantu kita yang tak paham Quran dan Sunnah supaya paham. Sehingga dia yang menjabarkan. Dia yang ibarat makanan, kayak kita punya bayi Bapak Ibu. Bayi kita nggak bisa mengunyah. Apa yang kita lakukan? Kita kunyah sampai lumat. Sudah lunak sekali. Bayi kita tinggal telan. Kita kasih ke bayi kita. Itulah kerja ulama itu. Paham Bapak Ibu? Sama macam kalau kita akikah, dari kambingnya kita sembelih sampai kambing tinggal dimakan, itu diurus ulama. Sejak kambing baru kecil, kemudian sampai dia besar, sudah besar bagaimana dia bisa untuk jadikan akikah, sudah bisa jadi akikah bagaimana dia sembelih, bagaimana dia diolah sehingga dia masak tinggal dimakan. Kita itu ibarat orang pergi akikah tinggal makan daging kambingnya. Ulama itu mengurusnya sejak kambing itu kecil menjadi besar, layak diakikah, lalu disembelih, lalu diolah sampai dia tinggal dimakan oleh kita. Itu kerjanya ulama. Bapak Ibu pengen yang mana kalau pergi akikahan? Tinggal makan daging akikah atau ikut membesarkan kambing, lalu sembelih kambing, lalu masak kambing, lalu hidangkan kambing, baru makan setelah itu? Mau ikut yang mana? Kalau saya tinggal makan Pak, kalau saya. Maka sama dengan air ini. Kalau orang tanya milih mana, saya tinggal minum air ini atau saya tanya ke pengurus di sini di mana sumber air, di mana ada gelasnya, gimana saya cara mengambilnya, mana tunjukkan saya, biar saya ambil airnya langsung lalu saya minum.
Kira-kira kalau bagi saya lebih simple mana? Lebih ringan mana? Tinggal minum air ini, saya buka botol minum, atau saya ambil sendiri air dengan saya datang ke sumber air. Lebih simple mana? Nih. Gitu Bapak Ibu. Maka sekali lagi, jangan dibenturkan antara mengikut ulama dengan mengikut Quran dan Sunnah. Bukan. Ulama tidak sedang menjadi saingan Quran dan Sunnah. Tapi ulama sedang membantu Quran itu dipahami oleh kita dan kita bisa memahami Quran.